Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Kita sudah berada di bulan November 2022 dan saya Linda Stalina hadir menjumpai Anda dalam Lintas Bandung Sepekan di minggu pertama bulan November atau tepatnya 6 November 2022. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Siring Piritinan Banjarmasin, salah satu ikon wisata atau rekreasi orang Banjar. Ini bisa menjadi salah satu pilihan atau alternatif Anda dan keluarga Anda untuk mengisi hari pekan Anda. Ya pemirsa, di Lintas Bandung Sepekan minggu ini tentunya kami sudah menyiapkan dengan segala informasi dan beragam peristiwa menarik yang terjadi di seputaran kota Banjarmasin dan sekitarnya. Dan berikut kita ikuti Lintas Bandung Sepekan minggu ini selengkapnya. Ya pemirsa, informasi pertama di Lintas Bandung Sepekan minggu ini, ratusan jukung tradisional meriahkan Festival Pasar Terapung Lok Baintan Kabupaten Banjar. Selain itu, pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai hiburan, dari pantun hingga konser musik. Sementara itu, pemirsa, Festival Pasar Terapung Lok Baintan masuk dalam Harisma Event Nusantara tahun 2022, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Warna-warni jukung tradisional yang sedang berlomba menyambut para pengunjung di dermaga bawah jembatan Desa Sungai Pinang Lama, Lok Baintan. Lengkap dengan dekorasi dan tema menggenggam tradisi budaya sungai masyarakat Banjar, serta tampilan formasi unik di atas sungai. Sedikitnya 500 acil memakai tangguy ramaikan event ini dalam upaya promosi pariwisata dan melestarikan pasar terapung tradisional asli Kalimantan Selatan. Festival ini dibuka Bupati Banjar Saidi Mansur, didampingi staf ahli Kemenparekraf Dadang Rizky Rahmat dan Ketua Tim Penggerak PKK Nurgita Tias, ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Bupati Saidi Mansur sampaikan terima kasih atas dukungan Kementerian, Pemerintah Provinsi, hingga terselenggaranya Festival Pasar Terapung Lok Baintan yang sudah menjadi warisan budaya tak benda nasional. Ini adalah kolaborasi yang sangat positif, yang bermanfaat baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dan juga kementerian. Dan mudah-mudahan ini bisa berdampak positif yang lebih baik lagi, terkhusus pendapatan dan pemulihan ekonomi yang saat ini terjadi di setiap daerah. Dan mudah-mudahan ini adalah bentuk kita menjaga wisata budaya, kelestarian budaya, yang mana wisata budaya tak benda, warisan budaya tak benda ini harus kita jaga, yang sudah lahir turun-menurun oleh para acil dukung atau para pengguna dukung, bukan hanya transportasi tapi juga untuk perdagangan jual beli. Bantuan tersebut tentu untuk memotivasi dari hal warisan budaya tadi, dan mudah-mudahan terus tumbuh, mulai generasinya tumbuh, kulturnya juga bagus, tumbuh, dan juga tadi sudah Pak Ali menyampaikan bukan hanya dari kita menjaga kelestarian budaya, tetapi juga manfaat positifnya ekonomi dan juga bisa mengenalkan budaya Kabupaten Banjar lebih baik. Sementara itu, Gubernur Sabiri Nur menyampaikan sinergitas yang terjalin antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat terus terjalin agar program yang dilaksanakan dapat seirama. Paman Birin yang datang ke lokasi duduk di atas jukung milik salah satu pedagang berharap ini dapat menambah daya tarik wisatawan berkunjung sehingga perekonomian masyarakat kian meningkat. Dan sifatnya ada tampilan-tampilan yang barangkali menjadi penghibur buat para pengunjung. Dan selain itu menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ya. Harapannya para pedagang bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat pengunjung. Karena kalau pedagang memberikan pelayanan terbaik, pengunjung pasti senang untuk belanja dan tidak takut keluar duit. Dalam festival ini dilakukan diantaranya penampilan formasi jukung, lomba fotografi, live musik, dan bazar ekonomi kreatif, serta penyerahan uang binaan kepada acil jukung dari desa-desa di bantaran Sungai Martapura.
Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Tiga event pariwisata di Kalsel masuk dalam Harisma Event Nusantara tahun 2022. Festival Saijaan di Kota Baru, Festival Loksado di Hulu Sungai Selatan, dan Festival Pasar Terapung di Lok Baintan, Kabupaten Banjar. Menurut staf ahli Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Dadang Rizky Rahmat, kegiatan Pasar Terapung merupakan giat pariwisata yang tak lepas dari peran promosi di dalamnya. Ditambahkannya, wisata budaya merupakan daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Untuk itu, ia mengajak semua kalangan termasuk media untuk memberitakan dan mempromosikan tempat-tempat wisata karena akan membangkitkan sisi ekonomi daerah. Pariwisata ini kalau dilihat dari pilarnya destinasi, itu kan yang pertama atraksi, jadi daya tarik. Nah, atraksi daya tarik itu ada 3 bagian atau 3 kelompok. 1 atraksi yang wisata alam, 2 wisata budaya, 3 wisata buatan. Nah, jadi kalau satu daerah, contoh Banjarmasin, mengangkat wisata budayanya ini Pasar Terapung seperti ini, kami salut dan kami dukung terus. Karena apa? Karena budaya itu sekali lagi yang menarik wisatawan mancanegara untuk belajar atau apa istilahnya, berpengalaman di satu daerah atau negara. Jadi berdasarkan survei, wisata budaya itu kalau ada turis mancanegara ada 100%, 65% milihnya wisata budaya, Pak. Jadi kalau ada teman-teman dari daerah semua di Indonesia memperkenalkan wisata atraksi budayanya, itu mudah-mudahan menjadi pemantik atau menjadi daya tarik untuk orang asing mancanegara hadir ke Indonesia. Wisatawan hadir ke Indonesia itu devisa. Yang kedua, aksesibilitas. Jadi 3A ya tadi atraksi. Aksesnya harus bagus. Akses itu udara, darat, laut, sungai. Aksesnya itu dipermudah. Termasuk kalau wisatawan mancanegara mau hadir ke Indonesia, sekarang Dirjen Imigrasi sedang menata ulang keimigrasian untuk visanya, mudah-mudahan dipermudah. Itu akses, Pak ya. Yang ketiga, amenitas. Amenitas itu penunjang. Penunjang ini misalnya ada hotelnya, penginapannya, ada restorannya, ada petunjuk jalannya, dan seterusnya. Jadi 3A konsepnya untuk destinasi. Nah, ini kemudian ditunjang oleh promosi. Pilarnya dipromosikan. Salah satu acil pedagang Pasar Terapung, Bustan, menyambut baik digelarnya kembali Festival Pasar Terapung. Terlebih lagi mereka kini dilengkapi dengan barcode kris untuk mudahnya bertransaksi secara digital. Saya kan alhamdulillahirrahmanirrahim sekarang diadakan lagi festival Pasar Terapung agar pengunjung tambah ramai lagi dan tambah meningkat lagi pendapatan aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Pasar Terapung tambah lestari. Kepada pemerintah kami ingin didukung berbelanja bersama kris, mempermudah transaksi digital di Pasar Terapung. Pasar Terapung merupakan kearifan lokal dari warga 7 desa di bantaran Sungai Martapura. Bahkan tradisi ini berlangsung sejak berdirinya Kesultanan Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan terus mendorong potensi Banua sebagai daerah penyangga ibu kota negara, tidak terkecuali pada sektor pariwisata. Hal itu disampaikan Komisi 2 DPRD Kalsel dalam kunjungan kerjanya ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta. Menjamurnya berbagai tempat wisata di sejumlah titik wilayah di Kalimantan Selatan kini terus menjadi perhatian wakil rakyat Rumah Banjar. Pasalnya hal tersebut dinilai akan berdampak positif bagi percepatan roda perekonomian masyarakatnya. Setidaknya hal itu disampaikan Komisi 2 DPRD Kalsel dalam kunjungan kerja ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta dalam rangka konsultasi terkait pariwisata akhir pekan tadi. Anggota Komisi 2 DPRD Kalsel Pahrani menyatakan untuk dapat bersaing dengan daerah wisata lainnya di Indonesia, pariwisata Kalsel perlu sumber daya manusia atau SDM yang kapabel. Apalagi Kalsel sebagai daerah penyangga IKN, kualitas manajemen pelayanannya juga harus baik, di samping penguasaan bahasa asing yang juga harus ditingkatkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hendaknya membuat program yang sifatnya kolaboratif dengan para pemuda
yang mengelola desa wisata agar peningkatan kualitas SDM dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Kami menyampaikan program-program pariwisata di Kalimantan Selatan ke Kementerian Pariwisata. Alhamdulillah diterima dengan baik oleh Direktur Bidang Destinasi Wisata 2 Kalimantan, yang mana kita menargetkan Pegunungan Meratus itu ditetapkan oleh dunia UNESCO untuk dijadikan Geopark Marathus, sehingga menjadi sumber pertahanan kita di bidang pariwisata ke depan untuk menyambut IKN. Dan alhamdulillah Pak Direktur menyambut baik dan akan menjadikan wisata ini akan menjadi wisata prioritas di Kalimantan untuk menyambut Ibu Kota Negara. Direktur Pengembangan Destinasi 2 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Harwan Cahyo, menyambut baik kedatangan para wakil rakyat ini. Hal ini merupakan wujud keseriusan Komisi 2 dalam mendorong pariwisata di daerah. Terlebih Kalsel memiliki potensi sangat besar sehingga perlu didorong agar produk pariwisatanya memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada wisatawan asing. Lebih jauh, Harwan Cahyo berharap di era sekarang ini digital marketing harus menjadi perhatian, sebab pemanfaatan informasi digital sangat efektif dan efisien. Pihaknya juga mendorong agar event dalam rangka ajang promosi wisata terus digalakkan. Muhail, Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Gubernur Sahabiri Noor kembali turun ke desa menyapa masyarakat Kalimantan Selatan dalam rangka pengendalian inflasi serta penyerahan bantuan di sejumlah titik. Turdes ini sekaligus memecahkan rekor muri kategori Turdes dengan estafet terpanjang. Dipimpin langsung Gubernur Kalsel Sahabiri Noor bersama Forkopimda dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Aksi Turdes akan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 3 hingga 7 November 2022. Menggunakan kendaraan roda 2 berjenis trail dengan personel kurang lebih 449 orang. Rombongan akan menempuh jarak sekitar 600 km dalam rangka pengendalian inflasi, menyerap aspirasi dari masyarakat desa, dan melihat sejauh mana pembangunan serta membentuk keakraban dan kebersamaan. Selama kegiatan juga dilaksanakan penanaman pohon, pasar rakyat, pembagian bantuan sosial, diantaranya peralatan olahraga, pendidikan, bibit tanaman pangan dan bantuan lainnya, serta meningkatkan capaian vaksinasi di pelosok desa. Paman Birin berpesan kepada peserta Turdes untuk tetap menjaga keselamatan, tidak ugal-ugalan dan berhati-hati selama di perjalanan, pergi selamat dan pulang dengan selamat. Pesan saya tentu saja, pertama tetap kita menjaga keselamatan, keamanan dalam perjalanan. Jadi tidak ada yang ugal-ugalan, yang tidak ada ini, kita jalannya standar dan tetap mengutamakan bersama. Kita berharap berangkat selamat, pulang pun selamat. Perjalanan ini cukup lumayan dan insya Allah selain melakukan perjalanan ada gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan yang kita berikan di setiap etapa-etapa yang tidak sedang. Rute yang dilewati dimulai dari kantor Sekda Prof Kalsel menuju Sungai Cuka, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Batola, dan finish di Kiram, Kabupaten Banjar, sekaligus penyerahan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, dalam rangka mengantisipasi berbagai kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang pasang rob yang bisa terjadi pada musim hujan, Gubernur Kalsel meminta seluruh pemangku kepentingan dapat saling berkoordinasi dan berkolaborasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi dan rencana penanggulangan bencana di Gedung Idham Khalid di Banjarbaru. Gubernur Kalsel dalam sambutan tertulis dibacakan Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar mengingatkan BMKG beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa seluruh pihak diminta waspada menghadapi bencana hidrometeorologi akibat tingginya curah hujan. Untuk itu langkah mitigasi dan antisipasi diperlukan agar potensi bencana dapat dicegah sedini mungkin. Kepala BPBD Kalsel Surya Fadliansah mengungkapkan, sesuai arahan gubernur pihaknya terus bersinergi dengan stakeholders terkait dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan pasca bencana
di samping menyiapkan buffer stok logistik untuk pertolongan pertama ketika bencana terjadi. Secara sosialisasi sudah mulai jalannya sejak awal. Kita juga sudah persiapan pelatihan-pelatihan baik relawan dari kabupaten kota, kemudian kawan-kawan di BPBD kabupaten kota juga kita ajak bersama. Beberapa kali kegiatan kita duduk bersama untuk persiapan, terutama pada saat ini yang kita hadapi ini di musim di akhir tahun ini adalah banting sor. Jadi banjir, kemudian angin puting beliung dan tanah longsor. Itu kan tiga itu yang biasanya keterkaitan. Dan insya Allah kami atas dukungan Pak Gubernur, arahan Pak Gubernur, kita akan selalu bersinergi dengan stakeholder yang lain baik dari kabupaten kota, kemudian pihak-pihak swasta, TNI Polri. Nah, yang jelas kami juga setiap saat juga menyiapkan buffer stok. Buffer stok ini untuk kesediaan bantuan terutama bahan makanan ya, yang biasanya kalau terjadi bencana itu yang utama yang harus kita serahkan. Nah, oleh karena itu hari ini kita menyerahkan buffer stok untuk ketahanan mereka dalam hal makanan ya. Mudah-mudahan dengan adanya buffer stok langkah awal untuk mengatasi jika terjadi bencana. Tapi kita berdoa mudah-mudahan Kalimantan Selatan aman dan sejahtera. Sementara itu Ketua DPRD Kalsel Supian Haka berharap kepada instansi terkait khususnya di 13 kabupaten kota untuk melakukan normalisasi sungai di daerahnya masing-masing guna mengatasi bencana banjir. Kami mengharapkan kepada instansi terkait, khususnya 13 kota, secepat mungkin untuk normalisasi sungai-sungai yang bisa penyumbatan. Jadi supaya itu menjadi contoh Kabupaten Muntai. Itu kan normalisasi sungai kita normalisasi, langkah-langkah yang kita tingkatkan, ya bisa loh air cepat keluar ke sungai yang sudah disiapkan seperti sungai begitu. Nah, kemungkinan besar nanti seperti baik kan sudah bisa diatasi. Nah, ini yang kita waspadai lagi Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar termasuk Banjarbaru, karena normalisasi sungai itu pendangkalan terlalu banyak, perumahan terlalu menutupi dengan tanggul. Nah, ini harus mengatasi bagaimana solusinya. Harapan kami mengatasinya itu adalah satu, normalisasi sungai yang tersumbat, yang kedua bikin kanal-kanal lagi tambahan supaya begitu hujan cepat keluar ke alo-alo atau ke sungai begitu. Beberapa titik yang perlu diwaspadai terutama daerah rendah yang merupakan resapan air seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu yang diharapkan semua dapat teratasi dengan cepat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, akan kami hadirkan informasi pembangunan jembatan Sulawesi II dilanjutkan. Informasi selengkapnya usai jeda iklan berikut ini.